Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di link pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10 bersama saya, Tia Sri Utami SPD. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama dengan materi pokok, unsur, dan jenis-jenis hikayat. Selengkapnya, simak tayangan berikut ini. Unsur hikayat. Terdapat beberapa unsur hikayat, diantaranya 1. Tema 2. Latar 3. Alur 4. Tokoh 5. Point of view atau sudut pandang 6. Gaya bahasa 7. Amanat. Unsur pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. 2. Latar. Latar ialah tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam suatu cerita dalam hikayat. 3. Alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Secara umum, jalan ceritanya terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. 1. Pengenalan situasi cerita. 2. Pengungkapan peristiwa. 3. Menuju pada adanya konflik. 4. Puncak konflik. 5. Penyelesaian. 4. Tokoh. Tokoh adalah pemeran di dalam cerita. Pemeran ini baik sebagai pemeran utama maupun pemeran pendukung. Penokohan sendiri merupakan penggambaran watak seorang tokoh dan pengembangan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk menggambarkan karakter seorang tokoh, pengarang dapat menggunakan teknik sebagai berikut. Pertama, teknik analitik. Karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. Kedua, teknik dramatik. Karakter tokoh dikemukakan melalui 1. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh. 2. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. 3. Penggambaran tata kebahasaan tokoh. 4. Pengungkapan jalan pikiran tokoh. 5. Penggambaran oleh tokoh lain. 5. Sudut pandang atau point of view merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita. Posisi pengarang ini terdiri atas dua macam, yaitu 1. Sudut pandang orang pertama, berperan langsung sebagai orang pertama atau sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang bersangkutan. 2. Sudut pandang orang ketiga, hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat. 6. Gaya bahasa. Gaya sangat berhubungan dengan bagaimana si penulis menyajikan suatu cerita dengan menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya. 7. Amanat. Pengertian amanat adalah suatu pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita kepada pembaca. Jenis-jenis hikayat. Jenis hikayat berdasarkan isinya. Dari isinya, hikayat terbagi ke dalam 1. Epos India. 2. Cerita asal Jawa. 3. Cerita rakyat. 4. Sejarah dan biografi. 5. Cerita Islam. 6. Cerita bertingkat. Epos India. Dilansir dari Wikipedia, epos atau wiracarita merupakan sejenis karya sastra tradisional yang menceritakan kisah pahlawan.
Epos sendiri biasa dinyatakan dalam bentuk jenis-jenis syair. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa epos India merupakan kisah kepahlawanan yang berasal dari negeri India. Adapun epos India yang masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia antara lain cerita Ramayana dan Mahabharata. Cerita asal Jawa. Jenis hikayat ini berasal dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, biasa disebut juga sebagai babat. Salah satu contoh dari macam hikayat ini adalah babat Tanah Jawi. Babat ini berkisah tentang sejarah raja-raja yang ada di Pulau Jawa. Bentuk babat ini hampir sama dengan epos, yakni berupa syair atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan nama babat. Diperkirakan, babat Tanah Jawi dibuat pada abad ke-18 Masehi. Cerita rakyat. Jenis hikayat ini merupakan hikayat yang ada di hampir seluruh pelosok Indonesia. Hal ini dikarenakan hampir setiap daerah selalu memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Misalnya saja di Jawa Barat. Salah satu provinsi di Pulau Jawa ini mempunyai salah satu cerita rakyat yang melegenda dan populer di masyarakat, yaitu legenda Tangkuban Perahu. Sejarah dan biografi merupakan jenis hikayat yang berisi sejarah suatu daerah atau biografi tokoh terkenal di masa lampau. Hikayat Abdullah dan hikayat Ibrahim Ibnu Adham adalah dua contoh dari jenis hikayat itu. Keduanya berisi biografi masing-masing tokoh, baik itu Abdullah maupun Ibrahim Ibnu Adham. Cerita Islam. Seperti namanya, jenis hikayat ini berisi cerita-cerita yang bersifat Islami dan bersumber dari sumber-sumber rujukan agama Islam, seperti Al-Quran, Al-Hadis, tulisan karya-karya para ulama. Selain itu, hikayat ini juga bisa bersumber dari peristiwa aktual yang menyangkut agama Islam. Hikayat Merah Silu menjadi salah satunya. Secara garis besar, hikayat ini berkisah tentang sejarah masuknya agama Islam di tanah Melayu. Cerita bertingkat adalah jenis hikayat yang isinya mempunyai alur cerita yang bertingkat, di mana suatu tokoh mengalami satu fase ke fase lainnya, sehingga si tokoh digambarkan mengalami kisah hidup yang berat dan dramatis. Jenis hikayat ini juga bisa berbentuk sebuah cerita yang di dalamnya ada cerita lainnya. Misalnya saja, hikayat 1001 Malam. Jenis hikayat berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, hikayat terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni 1. Hikayat Melayu asli. Contoh hikayat Melayu asli antara lain hikayat Hang Tuah, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Malindeman, dan lain-lain. Dua, hikayat pengaruh Jawa. Contoh hikayat yang memiliki pengaruh Jawa antara lain hikayat Panji Sumirang, hikayat Cekel Weneng Pati, hikayat Indrajaya, dan lain-lain. Tiga, hikayat pengaruh Hindu atau India. Contoh hikayat pengaruh India antara lain hikayat Sri Rama, hikayat Perang Pandawa, hikayat Sang Boma, hikayat Bayan Budiman, dan lain-lain. 4. Hikayat pengaruh Arab Persia. Contoh hikayat pengaruh Arab Persia antara lain hikayat Amir Hamzah, hikayat Bahtiar, hikayat 1001 Malam, dan lain-lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.